Halo anak-anak, kita jumpa lagi dalam video pembelajaran kita hari ini. Kita masuk dalam subtema 3, pembelajaran 3 sampai 4. Tetap kita ya di tematik tema 3E yaitu cuaca. Nah, subtema 3, pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Pembelajaran 3 sampai 4 ya. Jika di video sebelumnya kita sudah belajar dalam pembelajaran 1 sampai 2, hari ini kita akan masuk dalam halaman 96. Nah, di 96 di sini ada ayo mendengarkan, ada sebuah cerita tentang pengaruh cuaca terhadap kegiatan manusia. Nah, di sini ada cerita, nanti anak-anak bisa jawab di ayo jawabnya. Nanti waktu kita pertemuan di Zoom, Miss akan mencoba mendengarkan kembali bagaimana cara anak-anak Miss dalam pembacaan atau membaca cerita ya. Oke, kita bahas untuk ayo jawab nomor 1. Nah, bagaimana biasanya keadaan murid-murid saat hujan pada pagi hari? Oke, yang nomor 1, bagaimana biasanya keadaan murid-murid saat hujan pada pagi hari? Itu ada di paragrafnya yang pertama. Banyak murid-murid yang datang terlambat ke sekolah. Nah, itu ya jawabannya untuk nomor 1. Banyak murid-murid yang datang terlambat ke sekolah. Itu ya untuk nomor 1. Nomor 2, apa yang dilakukan saat hujan menghambat perjalanan kita? Nah, yang dilakukan saat hujan menghambat perjalanan kita adalah berteduh. Ya, nomor 2, berteduh. Oke, untuk nomor 3, bagaimana sikap para pengendara kendaraan saat hujan? Nah, sikapnya memperlambat lajunya. Ada di paragraf yang ketiga ya, memperlambat lajunya. Pertanyaan terakhir, mengapa kecelakaan kendaraan dapat terjadi saat hujan? Karena jalan menjadi licin. Karena jalan menjadi licin. Itu ya. Untuk halaman 96. Ayo jawabnya ya. Jadi kita sudah jawab. Nah, ingat, saat hujan bagi pejalan kaki dan pengendara motor akan menggunakan jas hujan. Nah, pejalan kaki selain jas hujan mereka akan menggunakan payung. Nah, kendaraan di jalan raya akan memperlambat lajunya agar tidak mengalami kecelakaan karena jalanan licin. Nah, di jalan raya akan terlihat rambu-rambu lalu lintas untuk memberi peringatan sehingga pengguna jalan akan lebih hati-hati dan mematuhi peraturan. Nah, rambu lalu lintas berbentuk bangun datar ya, ada segitiga, lingkaran, dan persegi panjang. Oke, nah ini dia. Ini contoh rambu-rambu lalu lintas yang bisa anak-anak lihat ketika ada di jalan. Karena saat hujan, jalan itu akan menjadi licin. Nah, kecelakaan itu akan dapat terjadi. Nah, karena akibat roda kendaraan yang tergelincir. Oleh karena itulah di jalan dipasang berbagai rambu lalu lintas. Nah, rambu lalu lintas ini kan tadi Mi sudah infokan dipasang untuk memberi peringatan yang bertujuan agar pengguna jalan bisa berhati-hati dan mematuhi peraturan. Nah, ada ini kan tanda, ada gambar S di silang berarti dilarang berhenti. Nah, ada gambarnya lampu ada 3 ini berarti itu lampu pengatur lalu lintas. Kalau merah artinya apa, kuning artinya apa. Jadi semua ini ada artinya. Inilah yang menuntun setiap pengguna jalan untuk berhati-hati dan mematuhi peraturan. Nah, rambu lalu lintas ini kan berbentuknya banyak ini bangun datar. Ada yang dia bentuknya segitiga, ada yang lingkaran, ada yang persegi panjang. Nah, dengan arti yang masing-masing. Nah, ketika kita melihat dari bangun datar ini, kita bisa melihat bahwa dari bangun datar ini itu bisa kita lakukan penjumlahan.
Nah, jika penjumlahan, kita sudah belajar penjumlahan pecahan. Nah, kita sudah belajar penjumlahan pecahan. Selain untuk penjumlahan, bisa juga gambar-gambar ini menjadi suatu motif. Nah, motif batik. Coba buka halaman 100. Nah ini dia, menggambar motif batik. Ini ya, karya batik yang digunakan atau ada yang menggunakan perpaduan garis dan bentuk bangun datar seperti bintang atau bunga. Nah, jadi bentuk bangun datar ini bisa menjadi ide dalam berkreasi, membuat suatu karya seni. Ya, dengan membatik ini di halaman 100. Di sini ada alat dan bahan, ada cara membuat. Nah, ini contohnya. Nah, tugasnya anak-anak buatlah sebuah gambar motif batik di buku gambar atau di HVS. Ya, lihat langkah-langkahnya di halaman 101. Nah, di halaman 101 di sini ada langkah-langkah. Di halaman 100 sampai 101 itu ada cara membuat atau langkah-langkahnya. Ada 8 langkah yang bisa anak-anak lihat dan ikuti sewaktu anak-anak membuat gambar motif batiknya. Oke? Oke. Nah, gerakan olahraga yang dalam video sebelumnya ini sudah kita belajar tentang gerakan keseimbangan. Nah, saat ini kita akan belajar lagi 2 gerakan agar tubuh kita tetap sehat dalam menghadapi perubahan cuaca. Apalagi kan saat ini cuacanya sedang cuaca hujan. Kita harus banyak olahraga. Walaupun memang di luar kita tidak bisa olahraga, kita bisa melakukannya di rumah. Nah, dengan berolahraga kita bisa membuat tubuh kita tetap hangat. Nah, semakin sehat lagi. Nah, tubuh yang hangat itu tidak akan mudah terserang flu saat cuaca hujan. Nah, tetapi di halaman 102 ini ada 2 gerakan yang bisa kita lihat dan nanti anak-anak akan lebih memperdalam lagi sewaktu pembelajaran PI. Yang pertama bergantung sambil berayun, yang kedua bergantung sambil berputar. Nah, di sini sudah dijelaskan bagaimana itu bergantung sambil berayun, bagaimana itu bergantung sambil berputar. Jadi nanti anak-anak akan lebih memperdalam lagi sewaktu pembelajaran PE. Nah, saat berolahraga, anak-anak bisa menjaga stamina tubuh, ya. Nah, bagaimana cara menjaga stamina tubuh? Nah, lakukanlah 4 hal berikut. Ini 4 hal ini yang bisa anak-anak lakukan, tapi bisa lagi dilakukan dengan yang lain. Ini hanya salah satunya saja. Yang pertama, makan makanan bernutrisi tinggi, ya. 4 sehat 5 sempurna. Yang kedua, rajin olahraga. Yang ketiga, cukup istirahat. Ingat, istirahat itu bukan hanya tidur ya. Dengan kita membaringkan tubuh kita saja, itu sudah termasuk istirahat. Dengan kita mengobrol santai dengan teman, itu sudah dikatakan istirahat ya. Lalu yang keempat, minum suplemen vitamin bila perlu. Karena perubahan cuaca ini dapat terjadi kapan saja. Perubahan cuaca ini juga tidak dapat kita hindari. Oleh karena itu, kita tidak boleh diam-diam saja atau berpangku tangan. Kita harus menjaga stamina. Nah, di samping itu, kita juga harus berdiam diri di rumah bila cuaca tidak bersahabat. Nah, suhu udara yang panas atau hujan itu tidak baik bagi kesehatan. Janganlah kita beraktivitas atau bermain di luar rumah. Memang rumah merupakan tempat untuk berlindung dari udara panas atau dingin. Rumah juga melindungi kita dari air hujan. Nah, ketika kita dapat melakukan kegiatan lain di dalam rumah seperti beristirahat atau belajar.
Nah, apa fungsinya rumah jadinya? Nah, fungsinya rumah tadi sudah Miss jelaskan, tempat berlindung dari udara panas dan dingin, melindungi kita dari air hujan, waktu beristirahat dan belajar, berlindung dari cuaca buruk, dan masih banyak lagi. Tergantung dengan apa definisi rumah dari kita sendiri. Nah, di halaman 103 ada ayo jawab. Nah, coba kita lihat ayo jawabnya. Oke, yang pertama, bagaimana kita menghindari akibat buruk perubahan cuaca dengan menjaga stamina tubuh? Jawabannya ya. Pertanyaan nomor 1 adalah dengan menjaga stamina tubuh. Oke, soal yang kedua, sebutkan hal-hal yang harus dilakukan agar kita tetap sehat. Nah, di sini ada cara menjaga stamina tubuh, ada 4. Nah, bisa anak-anak lakukan ini. Tulis ini ya, hal-hal yang harus kita lakukan. Ada 4 ini. Makan makanan bernutrisi tinggi, rajin berolahraga, cukup istirahat, minum suplemen vitamin bila perlu. Ya. Lalu untuk nomor 3, kapan kita sebaiknya berdiam diri di dalam rumah? Jawabannya, bila cuaca tidak bersahabat. Bila cuaca tidak bersahabat. Nomor 4, jelaskan manfaat rumah agar kita terhindar dari akibat buruk perubahan cuaca. Itu di paragraf paling terakhir. Atau ada di video ini. Rumah, ini dia manfaatnya. Pertama, tempat berlindung dari udara panas dan dingin. Kedua, melindungi kita dari air hujan. Ketiga, untuk beristirahat dan belajar. Yang keempat, untuk berlindung dari cuaca buruk. Oke? Nah, ini dia ya. 4. Nah, ketika kita belajar tentang rumah, setiap daerah pasti memiliki rumah masing-masing, ya. Rumah masing-masing. Nah, coba buka halaman 104. Di sini kita akan mendiskusikan apa sih arti atau ungkapan. Nah, yang pertama ada stamina. Apa sih arti stamina? Nah, stamina artinya kekuatan atau energi, ya. Kekuatan atau energi. Yang kedua, nutrisi. Yang ayo diskusi ya, nutrisi yang kedua, yaitu proses pemasukan dan pengolahan zat makanan bergizi oleh tubuh. Miss ulang ya. Nutrisi adalah di sini proses pemasukan dan pengolahan zat makanan bergizi oleh tubuh. Nomor 3, suplemen. Apa itu artinya suplemen? Suplemen artinya tambahan nutrisi bagi tubuh. Tambahan nutrisi bagi tubuh. Nomor 4, apa arti berpangku tangan? Artinya tidak berbuat apa-apa. Tidak berbuat apa-apa. Yang terakhir, cuaca tidak bersahabat. Apa artinya? Artinya adalah cuaca buruk, ya. Itu dia ya. Nah, saat cuaca tidak bersahabat, itu kan kita lebih baik tinggal di dalam rumah. Karena rumah adalah bangunan untuk tempat tinggal manusia. Manusia membangun rumah agar aman dan terlindung dari hal-hal yang buruk. Nah, salah satunya dengan berlindung dari cuaca buruk. Manusia membangun rumah itu sesuai dengan kebutuhan mereka loh. Untuk itu dibutuhkan bahan bangunan yang terdiri dari berbagai jenis. Nah, di perkotaan bahan bangunan dibeli di toko bangunan. Adapun di pedesaan bahan bangunan selain dibeli dari toko juga dapat diperoleh dari lingkungan sekitar. Namun di Indonesia kita dapat menjumpai bangunan rumah yang dibangun dari bahan-bahan alami.
Bahan-bahan itu dapat dilangsung dari lingkungan sekitarnya. Umumnya rumah-rumah itu merupakan rumah adat, ya. Nah, di Indonesia yang masyarakatnya terdiri dari berbagai suku bangsa, terdapat beragam rumah adat. Nah, seperti yang ada di video ini ya. Bentuk yang berbeda menandakan keberagaman budaya dari seluruh suku bangsa yang ada. Nah, di buku di halaman 105, di sini sudah ada gambar juga. Rumah adat Kalimantan itu seperti apa, Minangkabau, Papua, Sulawesi, Bali, Jawa. Nah, di slide ini sudah tambahkan. Ya, bisa dilihat ini ya. Ini khusus untuk rumah adat. Oke? Nah, ini ada Papuanya. Nah, untuk rumah adat ya. Nah, lalu tadi kelewatan yang halaman 99. Nah, ini kan penjumlahan ini sudah kita pelajari sewaktu di pembelajaran subtema 1 dan 2. Tetapi ini penggabungan. Nah, penggabungan antara warna. Jadi di sini ada 2 warna. Contohnya ada segitiga di halaman 98. Ada 2 warna pink, ada 1 warna kuning. Berarti kalau pink itu berapa? Bilangannya ada 2. Penyebutnya hitung berapa bagian semua, yaitu 6. Sehingga pink dibaca 2/6. Dan kuning dibaca 1/6. Bila dijumlahkan, ini menjadi 2 ditambah 1 sama dengan 3/6 ya. Ini kita sudah pelajari ya di pembelajaran sebelumnya. Jadi anak-anak tinggal menjumlahkan di halaman 99. Nanti di Zoom juga Miss akan tanyakan ya. Oke, sampai jumpa dalam pembelajaran kita selanjutnya. Bye bye.